Tekanan yang dilakukan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin pada pertengahan dan akhir tahun keempat kenabian masih bersifat ringan. Namun, memasuki pertengahan tahun kelima, perlakuan mereka semakin keras. Hal ini mendorong kaum muslimin untuk mencari tempat lain yang aman untuk menjaga agama mereka. Maka, pada bulan Rajab, tahun kelima kenabian, hijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Mereka berjumlah 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Dipimpin oleh Utsman bin Affan yang didampingi istrinya Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Hijrah yang mereka lakukan berlangsung dengan selamat, meskipun orang-orang kafir sempat mengejar mereka hingga ke tepi pantai. Namun, mereka sudah lebih dahulu berlayar ke negeri Habasyah. Di negeri tersebut, mereka hidup dengan aman dan mendapatkan perlindungan dari penguasa Habasyah. Pada bulan Syawal di tahun yang sama, mereka mendapatkan berita bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Akhirnya mereka segera pulang ke kampung halamannya. Namun ketika beberapa saat menjelang tiba di Makkah, mereka baru tahu bahwa berita tersebut keliru. Akhirnya sebagian mereka kembali ke Habasyah dan sebagian lagi mencari perlindungan dari penduduk Makkah. Setelah itu, kekejaman kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Rasulullah SAW kembali mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya. Maka berangkatlah rombongan yang kedua yang berjumlah 83 orang laki-laki dan 19 perempuan menuju Habasyah. Orang-orang kafir Quraisy sangat gusar ketika mengetahui bahwa kaum muslimin mendapatkan perlindungan yang aman di negeri Habasyah. Maka mereka mengutus 2 orang yang cerdas dan gigih, Amru bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah, sebelum mereka masuk Islam, dengan membawa aneka hadiah berharga. Mereka berupaya membujuk Raja Najasyi untuk memulangkan kaum muslimin ke suku Quraisy. Namun, berkat kebijakan Raja Najasyi dan kepiawaian para sahabat yang diwakili oleh Ja'far bin Abu Talib sebagai juru bicara mereka dalam menerangkan hakikat Islam, akhirnya upaya orang-orang musyrik tersebut gagal total. Berbagai cara telah diupayakan oleh kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, namun tidak ada yang berhasil. Berikutnya, mereka menggunakan cara lewat pamannya lagi, Abu Talib, berupa ancaman untuk memerangi Rasulullah SAW. Karena ancaman tersebut dianggap serius, Abu Talib segera mengutarakannya kepada Rasulullah SAW. Melihat gejala pamannya mulai lemah dan tidak kuat menanggung beban, maka dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ammi, wallahi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, ala an atruka hadzal amra hatta yudhhirahu Allahu aw ahlaku fihi ma taraktuhu." Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan perkara dakwah ini sampai Allah memenangkannya atau aku hancur bersamanya, niscaya aku tidak akan meninggalkannya. Mendengar jawaban tegas seperti itu, Abu Talib kembali bersemangat melindungi keponakannya. Dia pun berkata, "Pergilah wahai keponakanku dan sampaikanlah apa yang kamu sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun selama-lamanya." Di lain waktu, mereka kembali mendatangi Abu Talib untuk menawarkan cara lain. Mereka datang dengan membawa seorang pemuda yang gagah dan tampan untuk diserahkan kepada Abu Talib. Dan sebagai gantinya, dia harus menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka untuk mereka bunuh. Tentu saja, tawaran aneh tersebut ditolak mentah-mentah oleh Abu Talib. Sahabat-sahabat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai cara telah dilakukan dan telah ditempuh oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menggagalkan dakwah Rasulullah SAW. Namun ternyata hanya kegagalan demi kegagalan yang mereka dapatkan. Akhirnya mereka memiliki ide untuk membunuh Rasulullah SAW.
Setelah berbagai kegagalan dialami oleh kaum kafir Quraisy, akhirnya sampailah mereka pada keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam beberapa riwayat, beberapa upaya dari tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun, upaya-upaya mereka pun menemukan kegagalan pula, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi hamba yang paling dikasihinya tersebut. Di antara riwayat yang terkenal yang menyebutkan tentang upaya mereka di dalam membunuh Rasulullah SAW adalah upaya Abu Jahal yang hendak melemparkan batu jika Rasulullah SAW sedang sujud di dalam salatnya. Pada hari yang telah ditentukan, sebagaimana biasa, Rasulullah SAW datang ke Ka'bah untuk salat. Kemudian, sebagaimana rencana semula, Abu Jahal mengambil sebongkah batu, lalu menghampiri Rasulullah SAW untuk menimpakan batu tersebut ke atas kepalanya. Namun, tak berapa lama kemudian, dia sudah kembali menemui kawan-kawannya dalam keadaan pucat pasi. "Ada apa, wahai Abul Hakam?" tanya teman-temannya keheranan. "Ketika aku akan melakukan rencanaku dan hampir mendekatinya, ternyata ada seekor unta yang sangat besar menghalangi aku. Unta tersebut sangat besar. Belum pernah aku melihat unta sebesar itu dan seganas itu. Hampir-hampir dia menerkamku," jawab Abu Jahal.